Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini Pak Asep? Alhamdulillah Gus, alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat. sehat nggih. Ya, ya, ya. Kata pepatah itu tak kenal maka tak aruf gitu Pak Dekan. Eh, Nah, mungkin Pak Dekan hari ini pagi ini hmm, bisa sedikit nama dari kecil apa dulu Pak Dekan? saya itu kan di UIN lebih dikenalnya Pak Asep. Ah, Padahal sebenarnya di SK-nya nggak ada nama Asepnya. oke. Ya, lalu sering keliru. Nama Asep itu di UIN ada dua. Ya, Jadi ada yang asli namanya Asep, Pak mm, Asep Abbas di Fakultas Adab dan Humaniora. bener-bener Asep asli. Ya. Ya, ya, ya. Yang punya saya itu Asepnya itu disingkat jadi Mm-mm. A Saiful Hamdani di Saiful SK-nya. Hamdani. Iya, 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 iya. Padahal itu A titik ya A sebenarnya. titik Saiful Saiful Hamdani Hamdani. gitu. Ya. Tapi orang-orang lebih mempermudah dengan Iya. panggilan Pak Asep. Biasanya kalau Asep ini biasanya dari Jawa Barat. Asli Jawa Barat. Asli pakai short ya. Jawa Asmi, Baratnya Asmi, Asmi. asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Dari Sukabumi ya Pak Asep. Iya, iya, iya. Gimana ceritanya? Sebelum ke situ, Pak Asep itu berapa bersaudara? Saya ini 5 bersaudara. Saya nomor 2. Nomor 2. Iya. Yang pertama, Yang pertama kakak saya perempuan, lalu mm-mm, saya, mm-mm, lalu adik yang di bawah saya perempuan, lalu mm-mm, laki, perempuan lagi. perempuan Jadi ada lagi. 5 bersaudara. Jauh-jauh dari Sukabumi kok bisa nyasar sampai Surabaya? Gimana ceritanya itu Pak Asep? Ini ceritanya panjang Gus Ya, ini. ya, ya. Jadi kalau flashback ke tahun 85, jadi 85 saya itu MA-nya di Cianjur. Oke. Jadi bukan di Sukabumi tapi di Hmm, Cianjur. ya, Sekarang namanya MAN 2 Cianjur. oke. Yang sekarang itu. Hmm, Lulus 85, lalu pada saat itu ikut apa ya waktu Sipenmaru ya. Sipenmaru dulu Pada namanya. zaman itu namanya Sipenmaru. Ya, Sipenmaru ambil ITS. oke. Ambil ITS, tetapi alhamdulillah tidak lulus. Ah, walah ya. Yang lulus malah pendidikan, Oke. pendidikan matematik. Lalu ambillah pendidikan matematik. Di Ya, sebenarnya di perguruan tinggi swasta Universitas Oke. Muhammadiyah Surabaya. Oke, Ya, oke. ya. Terus setelah itu, Setelah itu lulus, nggih. lulus 90, Nggih. lalu saya diamanati untuk ini direkrut jadi dosen tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke. Ya. Dulu S1 bisa jadi dosen Ah, ya? pada saat itu Oke. 90 ya. Masih bisa. Lulus 90 itu masih bisa Masih S1 bisa. jadi dosen. Matematika pada waktu itu. Pendidikan matematika. Oke. Ya. Jadi dosen berapa tahun di situ, Pak Dekan? Sampai tahun 99. Wow, lumayan ya, Ya. 9 tahun, nggih. Pada tahun 95 saya punya kesempatan untuk studi lanjut di waktu itu masih IKIP Surabaya. IKIP Surabaya 95. Tahun 95 betul. Oke. 95 lanjut S2 itu. Oke, lulus. Lalu selesai 99. Oke. Nah, tahun 99 kebetulan ada formasi CPNS untuk pendidikan matematika di UIN Sunan Ampel. Masih itu waktu itu masih IAIN. Masih IAIN. Masih IAIN Sunan Ampel. 99. 99. Terus akhirnya keterima. Alhamdulillah ya saya terrekrut sebenarnya Terekrut, ya. Terrekrut dalam rekrutmen pada tahun 99 tersebut. Formasinya berapa yang dicari pada waktu itu? Pada saat itu formasinya ya satu sebenarnya, satu orang. Oke, Pendaftarnya cukup banyak. banyak ya. Cukup banyak. Hanya kebetulan yang S2 pada saat itu, Oke. yang sudah S2 itu hanya saya sendirian. Ya mungkin itu yang Nilai lebih. ya nilai lebih pada saat rekrutmen itu. Alhamdulillah. Ya. Berarti NIP-nya 99. Pak Dekan. 2000. 2000 ya. Pas ya. Kalau di 99 NIP-nya 2000. pendaftaran Jadi, 2000 NIP-nya turun. Ya, 2000. Oke. Awal mula Pak Dekan di UIN itu langsung di pendidikan matematika pada waktu itu. Pada saat itu belum ada. Oh, belum ada. Pendidikan matematik belum ada. Berarti ngajarnya Jadi saya waktu itu mungkin rekrutmen pendidikan matematika itu diperlukan karena pada saat itu di Fakultas Tarbiyah itu ada namanya
namanya MKKA ya, Mata mata kuliah kuliah kemampuan alternatif. kemampuan alternatif. Oke. Nah, mata kuliah kemampuan alternatif itu ada di PAI. Oke. Ya, pada saat itu mungkin Fakultas Tarbiyah kenapa ada mata kuliah kemampuan alternatif? Karena ketika mahasiswa PAI lulus, Hmm. di lapangan itu di madrasah itu justru banyak yang dipercaya ngajar mata kuliah mapel ya, Pelajaran. mata pelajaran umum. Jadi Oh, ngajar matematik, oke. ada yang disuruh ngajar biologi, Betul. ada yang suruh ngajar ekonomi dan Hmm, sebagainya. hmm. Lalu pada saat itu dekan membuat kebijakan, jadi memberikan kemampuan alternatif kepada mahasiswa program studi PAI pada saat itu. Salah satunya matematika. Nah, salah satu paket, Mm-mm. mungkin paket pilihan sebenarnya, Oke. paket pilihan. Hmm. Nah, ada matematik. Oke. Jadi MKKA, mata kuliah kemampuan alternatif matematika. Matematika. Nah, dengan adanya MKK matematika ini diharapkan mereka ketika lulus mampu mengajarkan matematika di tingkat Dasar. madrasah sanawiyah bisa jadi atau di Aliyah. madrasah aliyah. Oke. Ya. Berarti materi-materinya yang diajarkan materi matematika di Matematika tingkat sekolah. sekolah Matematika menengah sekolah. pertama dan menengah Betul. atas. Oke. Kalau mata kuliah yang kependidikannya kan sudah ada di Sudah PAI. ada, nggih. Ya. Itu yang alternatif. Berapa SKS Lebih pada pada waktu itu? penguatan materi ajar matematikanya. Berapa SKS itu Pak Dekan pada waktu Pada itu? saat itu SKS-nya cukup besar. Jadi Oke. 32 SKS malah. Wow. Cukup besar, Besar cukup ya? banyak, iya. Cukup banyak ya. Jadi alternatif pilihan. Tapi pada saat itu kan zamannya SKS-nya dimaksimalkan 160 SKS. Wow. Untuk yang alternatif sampai 30 Betul. SKS. Berarti itu pilihan konsentrasi. Betul. Ya, konsentrasi. Ya, jadi konsentrasi lah kalau Ya, sekarang. sekarang istilahnya konsentrasi ya. Ya. Oke. Setelah itu kemudian ada prodi pendidikan matematika di UINSA itu tahun berapa, Pak? Nah, lalu saya masuk di 2000 SK-nya, tetapi di sebelumnya sudah mulai ngajar. Saya sudah sebelum SK keluar itu sudah mulai mengajar, lalu diamanati untuk merintis tadris matematika. Oh iya, namanya tadris matematika pada saat itu. Nggih. Lalu saya mencoba menyusun proposal untuk pendirian program studi tadris matematika dan tadris biologi sebenarnya. Dan tadris biologi. Ya, ada dua. Nggih. Ya. Terus kemudian akhirnya turun tahun sebenarnya izinnya? belum turun izinnya. Oke. Lalu di tahun 2000 itu sudah tahun akademik 2000-2021 ya. Sudah merekrut, sudah membuka prodi itu pendaftaran mahasiswa baru. 2000 SK-nya sebenarnya belum turun pada saat itu. 2000. Oh, 2000. Iya. 2000. Tahun Pas 2000 ya. Oke, kemudian sudah merekrut, akhirnya SK-nya turun tahun? Dalam perjalanannya ternyata ini tidak turun-turun. Waduh. Iya, tidak turun-turun. Padahal sudah merekrut satu angkatan yang tahun 2000 itu. Oke. Tetapi karena SK-nya belum turun, lalu yang 2001-2022, tahun akademik 2001-2022 dan seterusnya, itu tidak merekrut lagi karena izinnya tidak keluar-keluar. Oke. Nah, harapannya sebenarnya itu izin keluar di tahun 2000. Tetapi kendala macam-macam, lalu mungkin dosen sebenarnya karena dosennya Tidak. pada saat itu sebenarnya yang resmi dosen tetapnya hanya satu orang, saya sendiri. Lainnya belum ada pada saat ada. itu yang lain. Terus akhirnya turun beneran tahun berapa? Nah, lalu didorong oleh pimpinan untuk diselesaikan. Lalu keluar yang resminya tahun 2025. 2005. 2005. 4 2005. Betul, ya. Tahun 2000 kan. Itu jadi ini nyaris 4 angkatan ya, 5 tahun itu baru keluar tahun 2005. Izinnya ya. Nah, baru izin keluar tadris matematika dan tadris biologi. Gitu. Kemudian lalu yang satu angkatan ini kan juga bermasalah sebenarnya karena tidak dipayungi oleh SK pendirian.
Lalu waktu itu kebijakan antar sebenarnya lintas kementerian ya, lintas departemen pada saat itu. Kemendag, lalu lulusan kita yang angkatan pertama itu dinaungi atau di istilahnya apa namanya? Mendapat legalitas dari tetangga sebelah IKIP Surabaya pada saat Oke. itu. Oh, Jadi ngoten. kerjasama yang angkatan pertama ini sebenarnya dengan IKIP Surabaya. Surabaya. Tapi tetap ijazahnya menggunakan ijazah Winsa. IAIN Sunan IAIN Ampel Sunan Surabaya Ampel. pada saat itu. Oh, nggih. Dan akhirnya sampai sekarang sudah berdiri mulai 2005 sampai sekarang pendidikan matematika Betul. nggih Pak Dekan. 2005 berarti kan 2005. yang SK pendiriannya Nggih. untuk tadris pendidikan matematik. Nggih. Nah, lalu seiring perjalanan sejarah berikutnya Mm-mm. pada tahun 2013 ya, Hmm. kita kan ada SK ini, ada Perpres. Perpres. Ya, ada Perpres Perubahan. tentang konversi IAIN Sunan Ampel menjadi Win. Win Sunan Ampel. Nah, seiring dengan pengajuan alih status dari IAIN ke Win itu, nah prodi-prodi umum yang ada di IAIN pada saat itu diusulkan kembali untuk mendapat persetujuan atau SK pendirian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nggih. Nah, keluar juga bersamaan dengan itu salah satunya adalah Tadris Matematik menjadi program studi pendidikan matematika Oh. yang SK pendiriannya dari Kemdikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. 2013 itu, 2013. Oke, Ya. kemudian Saintek lahirnya 2014. Nah, seiring dengan berdirinya Saintek sebenarnya. Oh, bareng. Jadi yang diusulkan sebenarnya yang ini kan yang lama ya. Yang lama itu salah satunya pendidikan matematik, Mm-mm. lalu ada pendidikan bahasa Inggris, Nggih. ya. Lalu beberapa prodi yang saya tahu yang ini. Nah, seiring dengan itu juga mendirikan yang biologi murni ya. Murni biologi. Ya, murni. yang biologi sama matematika, yang Nggih, pure nggih. science. Yang Ya, sains, nggih. gitu. Itu Oke. yang pendirian science. Lalu ditambah beberapa prodi yang sekarang existing di Fakultas Sains dan Teknologi. Nggih. Ya. Berarti mulai berdiri Fakultas Saintek berarti kurang lebih 2014 ya Pak Dekan ya? SK-nya 2013. 13. Tetapi mulai Perkuliahan menerima mahasiswa baru di tahun akademik 2014-2015. Oke. Pada saat itu Saintek punya berapa prodi pada waktu itu Pak Dekan? Kan sekarang sudah ketambahan satu prodi Ya, ya? satu prodi. Oke. 6 pada saat itu 6 berarti. nggih. Ya. Berarti Satu ada matematika, nggih. ada biologi, Oke. lalu ada ilmu kelautan, Ilmu kelautan, lalu SI, sistem informasi, arsitektur, teknik arsitektur, ya, dan teknik lingkungan. dan teknik lingkungan pada Ya, waktu ya, itu nggih. Iya. Kemudian dalam perjalanannya waktu ketika Pak Dekan menjabat dekan nggih, Ya. turun Ini SK tambahan. ada lagi sebenarnya teknik sipil juga diusulkan pada saat itu sebenarnya. Nggih. Lalu malah tidak keluar sebenarnya, Nggih, yang keluar yang 6 itu. Yang 6. Nah, lalu di tahun 2021 ya. 2021 keluarlah SK pendirian untuk teknik sipil. Teknik sipil dan Ya. Pak Asep dilantik jadi dekan 2022. 2022 ya. sebenarnya, Pas, iya. berarti Ya. setahun sebelum. Sebenarnya ya. sudah berproses sebelumnya. Sudah lama. Sudah berproses sebelumnya. Kalau nggak salah Ya. itu dulu sudah sempat keluar. Ya. Kemudian kayak ke pending gitu. Ya, betul. Saya masih ingat pada waktu itu dekannya Bu Eni almarhumah. Betul. Saya diajak ngurus beliau di Komisi 10 DPR RI Ya. untuk minta menurunkan Ya. itu dan alhamdulillah 2001 ya, 2021. Tentu ini Nggih. ada peran penting Nggih. dekan-dekan sebelumnya ya. Betul, sebelum saya betul, ada Bu Eni, ada Prof Soleh. ada Prof Soleh sebelumnya, lalu ada Prof Evi. Nggih. Oke, dan akhirnya selama apa pada waktu itu yang dibayangkan oleh Pak Asep kemudian dipilih dan diamanai sebagai dekan Saintek pada waktu itu?
Apakah itu bagian dari cita-cita Pak Asep pada waktu dulu? Terus terang Gus, Ah, yang tentu yang alasan yang tahu persis ya Pak Rektor lah yang nggih, mengangkat nggih, saya, nggih, nggih. yang memerintah saya untuk Ya, jadi yang dekan. menunjuk ya. Tetapi pada saat itu ya, Nggih, pada saat itu saya masih di LPM ya, di nggih, Lembaga Penjaminan Mutu. penjamin Saya mutu. masih sebagai kepala pusat audit. Nggih, Pada saat itu rekrutmen kan, Pak Rektor yang sekarang untuk menetapkan jabatan dekan lalu nggih, dan seterusnya ke bawah nggih, dekan, wakil termasuk wakil rektor nggih, melalui sebuah proses namanya nggih, bidding ya. nggih, di bidding. Lalu ada rekrutmen, dia mengajukan pendaftaran dan seterusnya, lalu ada tes wawancara dan sebagainya. Nggih, Ini sebenarnya sebuah tradisi yang menarik ya, nggih, tradisi baru di UIN lah, nggih, nggih. supaya betul-betul mungkin pada saat itu persepsi orang kan lebih pada mengangkat jabatan wakil rektor dan dekan itu lebih pada oh ini perkoncoan lah Iya, kira-kira iya, iya. begitu, atau paling Pertemanan. tidak pertemanan. Nah, dengan model seperti ini kan menarik Iya, sebenarnya. iya, iya. Lalu bisa jadi memang tentu ya Pak Rektor sendiri punya alasan tersendiri, mungkin saya kurang tahu persis. Tetapi kan menarik Nggih, nggih, nggih. dengan adanya Open bidding. wawancara, open bidding, lalu melihat track recordnya seperti apa. Nggih, Saya sendiri ditanya bagaimana, apa sih yang menjadi problem gitu di nggih, UIN. nggih, nggih. Lalu kira-kira mau kemana arah kepemimpinan kita ke depan Nggih, gitu. nggih, 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 nggih. Ya, nah itu yang pada saat rekrutmen Pak Rektor lakukan, yang ditanyakan ke saya sebagai calon waktu itu. Calon dekan nggih. Tetapi saya sebenarnya tidak punya keberanian untuk daftar itu Oke, oke. pada saat itu ya. Nggih, Pada nggih, saat nggih. itu saya tidak punya keberanian sebenarnya. Nggih, nggih. Bagi saya jabatan dekan itu khawatirnya seperti apa ya namanya? Baju lah kira-kira. Hmm. Baju kebesaran kira Nggih, nggih, mungkin. nggih, nggih. Saya khawatir justru baju kebesarannya terlalu besar gitu buat saya. Nggih, nggih. Nah, bayangkan kalau bajunya kebesaran lalu badan saya yang kecil ini kan nggak pantas gelambar-gelombor gitu. Nah, pada saat itu saya tidak punya keberanian untuk mendaftarkan itu. Sampai pada akhirnya tim seleksi Nggih. untuk datang secara ini, coba daftar. Nggih, nggih, nggih. Ya, saya enggak tahu tim seleksi apakah juga beliau diinstruksikan oleh Pak Rektor atau Nggih, bagaimana, tetapi beliau datang ke saya untuk meminta syarat-syarat yang Nggih, diperlukan untuk nggih. dapat ini, termasuk SKCK sebenarnya. Nggih, nggih, Nah, nggih. SKCK besok terakhir pada saya itu, Nggih, saya nggih. ingat itu terakhir hari Kamis. Terakhir pendaftaran. Iya, hari Nggih. Kamis pendaftaran, Rabu itu saya belum daftar itu. Nggih. Malam itu saya baru diminta syarat-syarat. Nah, SKCK-nya besok saya urus Nggih, nggih. gitu. Berarti jenengan daftar di hari terakhir. Ah, iyalah. Apa namanya istilahnya? Last minute. Dan akhirnya diterima menjadi dekan Fakultas Saintek. Ya, dengan segala prosesnya itu saya juga kurang tahu. Nggih. Lalu amanah itu Nggih. diberikan ke saya. Bagaimana perasaan Pak Asep ketika terpilih menjadi seorang dekan Fakultas Sains dan Teknologi UINSA ini? Tentu pikirannya banyak, Gus ya. Bagi saya jabatan itu kan ya bukan hanya, ya kalau Pak Rektor mengamanahi itu kan jabatan itu bukan dinikmati, tapi jabatan itu ditunaikan. Nggih. Karena banyak di situ, di jabatan itu kan ada serangkaian, ada beberapa tugas dan fungsi, Tanggung ada jawab. kewenangan. Nah, tanggung jawab itu sebenarnya kewenangan. Saya harus mengambil keputusan pada kewenangan tertentu ya. Nggih. Ya tentu pada kewenangan yang lain itu miliknya Pak Rektor, tetapi pada bagian tertentu saya harus mengeksekusi sesuatu kan sesuai dengan level jabatan Nggih, itu. nggih, nggih, nggih. Nah, ini yang berat adalah ini. Nggih. Tugas dan fungsinya sebagai dekan tentu banyak. Nggih, nggih. Ya. Kalau di kementerian lah, di level negara ya, jabatan menteri itu sekupnya
Menteri Pendidikan. Ya. Tapi kalau jabatan gubernur itu ya semuanya, ya pendidikan, ya perdagangan, ya kesejahteraan, ya keluarga, kira-kira begitu. Nggih. Kalau ini lingkupnya di fakultas kan Semacam sebenarnya hampir mirip dengan jabatan rektor, hanya hmm, sekupnya di fakultas fakultas. gitu. Nggih. Tentu tidak boleh melangkahi kebijakan pimpinan ya Hmm. Pak Rektor. Nggih. Ya Pak Rektor mengistilahkan fakultas itu branch manager. Branch manager. Ya, Jadi manajer cabang. cabang betul. Manajer cabang. Untuk di Saintek sendiri Pak Dekan, Ya. setelah jenengan terpilih, kemudian jenengan menunaikan amanah, apa yang ada di dalam pikiran Pak Dekan untuk, kan sebagai brand manager ini apa yang ada di dalam pikiran Pak Dekan? Amanahnya kan ada 3. Nggih. Ya, institusi itu kan 3 namanya sebenarnya, Nggih. yang disebut dengan Tridharma itu. Nggih. Tentu kita fokus pada tiga dharma ini. Betul. Pendidikan dan pengajaran, lalu Nggih. penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu tugas Masyarakat. kita. Nggih. Jadi kemuliaan sebuah perguruan tinggi itu diukur dari 3 dharma itu. 3 dharma ini. Nah, ini yang tentu harus kita kita pikirkan dengan serius tentunya, karena dari 3 ini ada standar kan. Kalau mengacu pada Permendikbud ada namanya SNDikti. Namanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, ini 3-nya ada standar. Masing-masing ada 8 standar untuk pendidikan, lalu penelitian dan pengabdian. Yang seluruhnya ada. Ini sudah dituangkan dalam standar, diturunkan menjadi standar UIN Sunan Ampel. Tentu tugas kita adalah bukan hanya memenuhi standar itu, tetapi tugas kita justru tantangan Pak Rektor adalah melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Jadi tidak hanya di standarnya, tapi melampaui standarnya. Seharusnya demikian, sesuai dengan visi misinya UIN. Kalau visinya UIN kan menjadi universitas Islam yang unggul, kompetitif, bertaraf internasional. Kalau kita ingin menuju pada jenjang atau pada taraf internasional, ya tentu kita harus melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Gitu. Ya. Berarti saat ini Pak Dekan membawahi 7 prodi. 7 prodi. Kemudian bisa diceritakan Pak, mungkin pembeda dari 7 prodi dengan prodi-prodi yang sudah ada. Di Surabaya ini kan melimpah ya. Betul. Prodi-prodi yang ada di kita, mungkin di tetangga sebelah, di UNER, ITS, UNESA. Bedanya itu Saintek di UIN Sunan Ampel dengan mungkin prodi-prodi lain selain UIN Sunan Ampel ini Pak Dekan? Ini yang berat, Gus. Di samping kita harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh UIN itu tadi, lalu kita dituntut punya ciri khas ya. Jadi prodi-prodi di UIN Sunan Ampel Surabaya itu sesuai dengan amanahnya Perpres, sebenarnya ada yang disebut dengan integrasi keilmuan. Amanahnya sebenarnya ini. Lalu dituangkan sebenarnya di statuta. Lalu di statuta bunyinya platform pendidikan di UIN Sunan Ampel berbasis atau berparadigma Integrated Twin Tower. Ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan Twin Tower ini. Ini yang agak berat. Jadi kalau simbolisasinya Pak Rektor itu di UIN itu ibarat 2 menara ya. Satu menara tentang sains, lalu yang satu menara lagi Islamic Studies atau ilmu-ilmu keislaman. Ini harus dikoneksikan. Ya, diintegrasikan antara 2 menara ini. Tentu tantangannya di sini. Fakultas Saintek harus mampu mengintegrasikan paling tidak nilai-nilai keislaman masuk pada sains dan masuk pada ilmu-ilmu teknologi. Ini tantangan berat. Dan itu harus masuk dalam pendidikan, penelitian maupun pengabdian ya. Betul. Wah, ini yang lalu sebenarnya LPM yang menggagas, makanya di UIN ada standar yang melampaui SNDikti. Ada 3 standar. Yang pertama ada standar implementasi Integrated Twin Tower dalam pendidikan. Lalu yang kedua ada
standar implementasi integrated tutor dalam penelitian. Nah, yang ketiga adalah standar implementasi integrated tutor dalam pengabdian masyarakat. Tiga, ini standar ini tidak ada di tempat lain. Hanya ada di UIN Sunan Ampel. Dan nah, ini tentu tidak hanya sebagai standar ya. Standar itu kan acuan ya, acuan minimum. Betul, flat threshold ya. Ini kira-kira mistarnya di sini. Atas. Betul. Ini harus dicapai kalau bisa melampaui gitu yang standar ini. Gitu. Oke, dengan adanya paradigma Twin Tower, integrated Twin Tower ini, Pak Dekan. Kira-kira contoh konkret mungkin alumninya lah, atau kalau bahasanya profil lulusan, bedanya apa dengan yang lain gitu kira-kira, Pak? Menerjemahkannya kan ini dalam pendidikan ya. Dalam pendidikan ada 3. Pendidikan itu ada 3 bentuk. Jadi pendidikan itu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler. Nah, dalam intrakurikuler adalah dalam rancangan harus masuk dalam rancangan kurikulum. Mulai dari merancang kurikulum itu ada 3 hal. Merumuskan tujuan. Lalu menentukan materi, subject matternya apa. Lalu yang berikutnya prosesnya seperti apa. Lalu yang terakhir penilaian. Evaluasi. Tentu ini harus ada warna integrasinya dari dalam kurikulum gitu, dari masing-masing itu tadi. Nah, misalkan dalam tujuan, dalam menentukan tujuan atau yang sebenarnya dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan. CPL namanya. Capaian pembelajaran lulusan. Nah, pada saat merumuskan CPL ini betul-betul harus dipastikan ada warna integrasinya tadi. Nilai-nilai Islam itu muncul mewarnai rumusan CPL kita seharusnya. Seharusnya. Tentu di tahun lalu sudah diaudit oleh LPM apakah seluruh proses akademik kita itu sudah memenuhi standar integrasi Twin Tower yang ditetapkan oleh UIN tadi. Lalu dalam dalam materi ya. Nah, dalam materi juga demikian. Jadi materi apa sih kira-kira yang perlu ditambahkan dalam kurikulum untuk mensupport ini tadi, visi integrasi keilmuan tadi. Lalu di Saintek ada mata kuliah, misalkan mata kuliah integrasi keilmuan. Lalu ada mata kuliah tentang fikih kelautan, misalkan untuk di ilmu kelautan dan sebagainya. Ini adalah tambahan materi yang memang harus dimasukkan untuk memenuhi tadi standar integrasi Twin Tower yang sudah ditetapkan oleh UIN tadi. Pembeda, betul, menjadi penciri. Menjadi distingsinya Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel dibanding dengan prodi-prodi sejenis di luar UIN. Di matematika juga ada ini, Pak Dekan, matematika falakiyah. Betul. Matematika falakiyah itu mungkin di seluruh Indonesia hanya di UINSA itu yang punya. Ini menjadi pembeda untuk alumninya, Pak Dekan. Mungkin alumni sama-sama seumpama kita bilang satu prodi matematika UINSA dengan matematika lainnya, kira-kira apa bedanya gitu. Nah, tadi saya cerita tentang intrakurikuler. Lalu ada satu namanya berikutnya bentuk pendidikan itu namanya kokurikuler. Kokurikuler itu sebenarnya hampir mirip dengan intrakurikuler, ada kurikulumnya, ada SKS-nya gitu. Nah, di kita lalu ada namanya sertifikat pendamping. SPA ya. SPA itu sertifikat pendamping akademik. Itu menjadi penciri. Salah satunya adalah di situ ada kemampuan keagamaan praktis. Ada ya? Iya, ada 7 sebenarnya. Ada 7 sertifikat. Pendamping itu menjadi di tempat lain enggak ada yang ini. Apa saja itu, Pak Dekan? Yang khusus dalam konteks keagamaan ada namanya
kemampuan keagamaan praktis. Nggih, Itu yang menyelenggarakan Ma'had. Mahat. Ini di luar prodi ya. Nggih. Itu diselenggarakan oleh Ma'had. Ma'had. Nggih. Nah, ini wajib lulus Wajib lulus. walaupun 0 0 SKS. SKS tapi wajib lulus. Wajib lulus. Nggih. Nah, bisa jadi nanti deskripsi kelulusan kemampuan ini dideskripsikan di SKPI. Oh ya, Surat keterangan pendamping ijazah. Gitu. Oke. Ya, yang ini. Nggih. Lalu ada lagi penalaran keislaman. Penalaran keislaman. Ada bahasa Arab, intensif bahasa Arab. Intensif bahasa Ya. Arab. Ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris sebenarnya. nggih, Ada BIPA sebenarnya BIPA, tapi ini untuk Penutur mahasiswa asing. nggih. Sebenarnya, gini ya. Terus ada komputer juga ya Pak Dekan? Betul. Nggih. Kemampuan Komputer kayaknya komputer kalau nggak dasar salah. lah Dasar ya. lah ya. Itu kalau Oke. ini penyelenggaranya Pustipede. PD, Puskom, Pusat Jadi Komputer. dia wajib lulus ini. Mm. Jadi hampir seperti intrakurikuler tadi, kurikulum ya. Mm. Mata kuliah, ada mata kuliahnya, ada SKS-nya gitu. Walaupun 0 SKS. Nah, ini yang apa namanya? Yang kokurikuler. Kokurikuler. Belum lagi yang aktivitas-aktivitas yang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Tentu Oke. di UIN banyak aktivitas kokurikuler yang support untuk membangun tadi, di Ya. Singsi tadi. Ya. Jadi berwajah kira-kira saintek tetapi ada wajah IAIN-nya kira-kira begitu IAIN-nya ada. ya. Berarti di sini fitini wa dunya wal akhirah gitu ya iya. kira-kira ya. Dapat semua ya Pak Dekan ya. Dua-duanya dapat. Dua-duanya lah. dapat. Iya. Jadi kalau alumni Saidun fid dunya, saidun fil akhirah, Nah. kira-kira begitu ya. Jadi kalau menantu ini calon menantu idaman Iya. lah bisa ngaji. Iya. Sainnya teknologinya Harapannya pinter demikian. gitu ya. Ini yang berat sebenarnya, Hmm. amanah kita ini yang Oke, berat di oke. bagian ini. Bagaimana kita harus mampu melahirkan lulusan Nggih. yang tentu kalau teknologi adalah seorang ahli di bidang teknologi atau Nggih. engineer ya, Nggih. seorang insinyur yang memiliki kemampuan merancang sesuatu gitu. Nggih. Tetapi di dalamnya ketika dia berprofesi pada bidangnya ada warna, ada nilai-nilai keislaman yang dia pegang gitu kira-kira. Berarti kalau boleh meminjam istilahnya Pak Habibie itu berotak Jerman berarti Makkah gitu ya. Harapannya Harapannya demikian. seperti itu ya. Iya. Nggih. Untuk selanjutnya Pak Dekan, mungkin ada program unggulan apa atau mungkin kerjasama apa yang sudah dimiliki Fakultas Saintek yang menurut Pak Dekan teman-teman perlu tahu nih, ini Saintek ini sudah bekerja sama dengan mana saja gitu Pak Dekan. Nah, ini yang dituntut oleh Pak Rektor sekarang. Hmm. Sebenarnya kita terus menjalin, mengupayakan kerjasama. Kerjasama itu yang pertama menuju internasionalisasi. Oke. Nah, menuju internasionalisasi tadi, kita sudah merintis beberapa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar. Oke. Yang sudah terjalin misalkan dengan Malaysia. Oke. UTM ya, Ya, teknologi UTM Mara, Marang, iya. ya Malaysia. Malaysia. Lalu dengan Thailand, bisa Thailand. King Mongkut University. King Mongkut, oke. Ya, lalu dengan Jepang, Nggih. Kobe University, lalu Hiroshima, University. lalu satu lagi yang Pak Anang itu apa ya? Yang dari Taiwan ya. Masih Jepang. Oh, masih Jepang ya. Ya. Oh, kampusnya Pak Anang nih. Ya, Kong. ya, Oke. Pak Anang Oke. sekprodinya apa namanya? SI. Kan Oh, beliau oke. alumni Alumni di sana ya. Oke, berarti sekarang kerjasamanya Saintek sudah lintas negara. Kerjasama ini dalam rangka mensupport tadi menuju visi kita sebagai perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Taraf ke depan. internasional. Oke. Lalu beberapa kerjasama berikutnya adalah di apa namanya di 3 pilarnya Pak Rektor itu kan kalau bisa kerjasama itu adalah kerjasama yang akan menghasilkan Ya. sesuatu lah gitu. Ada income generating untuk Fakultas Saintek atau secara UIN secara keseluruhan. Nah, tentu kerjasama ini ya kita coba jalin dengan pemerintah daerah, dengan beberapa BUMN sudah kita lakukan, beberapa dengan kementerian. Yang terakhir kemarin kita kerjasama untuk sertifikasi
para pelaku jasa konstruksi kerjasama dengan Kementerian PUPR. Wah, keren. Yang di tahun ini juga sebenarnya kita punya kerjasama dengan Pertamina. Oke. Nah, kaitannya karena Pertamina dia concern dengan isu tentang lingkungan. Nggih. Lalu kita punya program untuk konservasi terumbu karang misalnya, lalu konservasi rusa endemik Bawean. Khusus yang Bawean ya. Lalu program ini ada di Pulau Bawean. Pulau Bawean. Ya. Nggih. Konservasi terumbu karang, konservasi rusa endemik Bawean, lalu sama mangrove mungkin. Sama mangrove ya. Nggih. Lalu ada satu program lagi sebenarnya di Surabaya untuk menciptakan lingkungan bersih di 2 kecamatan, di Kejeran dan di Perak ya. Ini didanai semuanya oleh kerjasama dengan Pertamina tadi. Dengan Pertamina nggih. Dengan Kanwil kan juga Pak Adi kan juga kemarin kayaknya juga nggih. Dengan Kanwil tentu dengan Kanwil Kementerian Agama ya, Kementerian Agama di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Yang kemarin terakhir di Jawa Tengah kerjasama itu lalu implementasinya dalam bentuk pendampingan KSM ya. Kompetisi sains madrasah. Betul. Kompetisi madrasah. KSM nggih. Nah, kemarin untuk pelatihan guru MTS se-Jawa Tengah. Ada 3 mata KSM, mata uji KSM atau mata lomba KSM, yaitu untuk sains, untuk bidang kompetisi sains, kompetisi matematik, dan kompetisi bidang IPS. Ya, 3 itu ya, 3 konsentrasi. Nah, ini di minggu depan ini insya Allah jalan lagi untuk yang guru MTS-nya. Kalau MTS-nya. Kemarin, untuk MI, maaf. Untuk MI. Kemarin, ya, untuk MI. Kemarin MTS. Ya. Besok berarti madrasah ibtidaiyahnya. Ibtidaiyah. Di mana itu Pak Dekan nanti? Tempatnya di Man Icip Pekalongan. Nah, kebetulan yang menjadi host atau tempatnya supaya mudah dijangkau sebenarnya. Mungkin kapan-kapan kita bisa tarik ke Surabaya sebenarnya. Sekaligus memperkenalkan kampus kita ke guru-guru yang ada di berarti daerah. Saat ini Saintek sudah menjalin kerjasama baik dalam negeri di beberapa kementerian, luar negeri gitu. Ya. Ini kita mau tanya Pak Dekan, suka duka menjadi seorang dekan ini seperti apa ini? Kalau itu kan tergantung kita, Gus. Cara mensikapi mensikapi tugas. Tentu berat. Jabatan itu berat. Ya, untuk ditunaikan berat. Tetapi kan tetap harus bahagia. Tetap harus bahagia. Bagaimana menjalankan amanah yang berat itu lalu dengan sikap ya. Tentu kan kita ini kan jadi dekan tuh enggak ada sekolah dekan ya, Gus. Iya, enggak ada. Enggak ada sekolah tiba-tiba dekan. Jadi. Ya, mungkin di UIN lah, kan enggak ada juga sekolah rektor, sekolah ware, kan enggak ada sebenarnya. Nggak ada. Ya tentu dalam prosesnya ya kita tetap belajar lah. Jabatan itu di situ ada belajar sebenarnya. Ada pembelajaran di ya sana. Tentu banyak lah kekurangan saya. Mungkin hampir 2 tahun ini saya memegang jabatan ini ya kalau dievaluasi pasti masih banyak kekurangan. Dari 4 tahun ya Pak Dekan ya? 4 tahun. 4 tahun masa khidmahnya. Ya, masa khidmahnya 4 tahun. Berarti ini hampir separuh perjalanan. Hampir separuh perjalanan. Ya, tentu di putaran terakhir kita harus lebih kencang lagi. Ya, ditarget oleh Pak Rektor ya dituangkan dalam bentuk IQ, IKT dan IKK. Indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, ada yang khusus. Yang khusus salah satunya menghasilkan income generating itu tadi. Itu yang khusus. Yang khusus. Oke, dengan fasilitas mungkin Pak Dekan yang mungkin apa sih di sini itu sudah punya fasilitas apa saja di Saintek ini? Laboratorium atau apa mungkin bisa diceritakan mungkin biar teman-teman juga tahu. Saya di awal masuk di Fakultas Saintek kan lalu kita pindah di sini di kampus Gunung Anyar itu kan di bulan Agustus tahun 2022. Jadi pas masuk di bulan Juli lalu Agustus kita pindah di kampus ini.
kampusnya begitu kita masuk itu seakan-akan masuk di ya kampus, kalau hotel ya bintang 5 kalau menurut saya. Bintang 5 ya. Iya. Oke, oke. Fasilitasnya lah fasilitas bintang 5 lah. Bintang 5 ya. Coba aja lihat liftnya ya. Iya. Naik di lift lebar, lalu ada 3 Terkadang lobbynya. ada selawatannya juga itu, Betul. liftnya itu. Itu yang justru ini menjadi tantangan besar bagi saya sebagai pimpinan di Fakultas Saintek. Nggih. Ya, saya harus menghadirkan layanan bintang 5 Oke. di Fakultas Saintek seiring dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh negara ini. Nggih, nggih, nggih. Ya, bukan hanya fasilitas kelas, bukan hanya fasilitas Lab. ya lab, terutama lab sebenarnya. Mhm. Ya lab kita itu ya kalau Pak Rektor bilang ya coba mana fasilitas yang paling ya Saintek. Sementara ini Saintek yang punya fasilitas lab yang luar biasa. Tentu banyak kekurangan sebenarnya di laborannya, Gus. Kita punya 54 lab, 54 jenis lab. 54 jenis lab. Sementara laborannya baru ada 3 orang. Oke. Ini tantangan yang Nggih, nggih, nggih. tidak sederhana sebenarnya, Betul, tidak betul, mudah tidak untuk ini. mudah. Nggih, nggih. Karena bagaimana dosen mahasiswa akan menggunakan fasilitas lab kalau tidak ada laboran. Nggih. Laboran itu kan yang menyiapkan preparat ketika dosen mau praktikum dan Oke. sebagainya. Kalau mereka yang menyiapkan kan butuh waktu, nanti Betul. jangan waktunya habis untuk Betul. menyiapkan Betul. labnya. Nah ini butuh laboran. Nggih. Nah tentu 3 orang tadi tidak cukup, Nggih. tidak cukup. Nggih, nggih. Nah, alternatifnya lalu kami diskusikan dengan kepala lab, kita menggunakan tenaga mahasiswa yang disebut dengan aslab. Asisten lab. Ya, aslab, Hmm. asisten laboran, Laborat. kira-kira begitu. Nggih, nggih, nggih. Asisten lab yang ini direkrut tiap tahun. Nggih. Lalu kita SK-kan. Paling tidak ini juga memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa kita bagaimana menggunakan alat-alat lab, bukan hanya mampu mengoperasikan tetapi mampu Menjaga. apa namanya? Kan lab-lab kita itu ada lab yang berfungsi untuk pengukuran. Oh, nggih. Jadi membaca hasil uji ya, hasil nggih. pengukuran dan Nggih. sebagainya. Hmm. Ini pengalaman yang luar biasa. Nggih, nggih. Tentu nanti selesai dia diberi sertifikat bahwa dia pernah jadi aslab di sini. Dan ini ternyata cukup membantu ketika dia melamar kerja di punya beberapa nilai instansi, lebih ya, ada punya nilai lebih. Nggih, nggih. Jadi kamu pernah punya pengalaman apa misalkan ketika dia mau masuk di apa namanya PDAM misalkan dia Ya. mengalamar di PDAM. Hmm. Nah, mereka pernah punya pengalaman asisten mengoperasikan alat-alat dan untuk menguji kadar air dan sebagainya. Untuk yang apa namanya yang sipil punya kemampuan mengoperasikan alat untuk menguji kekuatan beton gitu. Lalu kekuatan baja dan sebagainya. Lalu termasuk di kita juga ada alat lab untuk PCR ya. Ya. Untuk PCR. Nah, Iya, hanya iya. sayang ini PCR-nya sudah berakhir 2002 kan kita punya alat yang canggih ini. Nggih, nggih. Andai kan mungkin sebelumnya di tahun 2000 berapa? 2018, 2019, 2020 lah ya. Kita bisa kedapatan barokahnya Covid juga bisa Iya, jadi. iya. Kita agak Gitu. terlambat sedikit lah ya. Iya. Berarti ini kan kurang lebih umur dari Saintek kalau dihitung 2014 mahasiswa baru 10 tahun ya Pak Dekan. Iya, iya, iya. Nah, mungkin sekarang diaspora dari alumni-alumni sudah di mana-mana ya Pak Oh, Dekan? sudah alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Dilihat ya cukup ya artinya kita sudah mulai dilirik lah dipercaya oleh dunia industri ya. Nggih, nggih. Ya memang penting ini ya tentu banyak catatan setelah kita men-tracer para alumni kita. Nggih, saya Jadi setuju. nah terakhir kita sebenarnya concern pada ini membangun jembatan antara dunia industri dengan Akademik. proses akademik yang kita lakukan. Nah Bridging. ini penting sebenarnya. Link and match ini. Betul.
apakah proses akademik yang kita lakukan itu Sesuai. betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri yang Industri. sekarang ya. Nggih, nggih. Di era industri Hmm. bukan 4.0 lagi sebenarnya. Kita Hmm. sudah masuk ke era industri 5.0. Zero. Nggih, nggih. Ya. Tuntutannya tentu berbeda dengan era industri 4.0. Nggih. Ya. Nah, ini yang kita gagas sekarang. Lalu kita sekarang mewajibkan seharusnya bukan hanya di level prodi, tetapi di level fakultas juga ada yang disebut dengan Industrial Advisory Board. Ya, jadi Dewan Penasehat Industri kira-kira begitu. Ya. Nah, ini adalah anggotanya siapa? Bisa akademisi, justru praktisi dan dunia industri pengguna lulusan kita. Apa peran pentingnya advisory board ini? Dia yaitu tadi untuk memberikan masukan pada proses akademik yang kita lakukan. Bisa jadi mulai dari menyusun kurikulum, proses akademik perkuliahannya seperti apa. Nah, itu bisa mereka berperan ketika mereview dan redesign kurikulum. Biar kurikulumnya selalu update dan dengan sesuai dengan keinginan kebutuhan dari industri. Betul. Tidak expired gitu ya, Pak Dekan ya. Dan Saintek sekarang sudah punya nggih, Pak Dekan. Prodi sudah sudah menyiapkan itu. Beberapa kita merekrut alumni juga. Alumni yang sudah bekerja di beberapa instansi atau beberapa perusahaan. Oke. Ada salah satu alumni dari matematika itu gajinya sudah 2 digit, Pak. Wih, keren. Iya, katanya kerjanya itu ya temannya dia ya alumni dari kampus top lah Indonesia. Dia mungkin satu-satunya lah yang dari UIN gitu di Indonesia. Ya, betul. Jadi kita alhamdulillah sudah diterima gitu, Pak, di beberapa. Terus kemarin ketika dicek seperti penelitian dosen, itu ternyata dari dosen Saintek yang produktif penulisannya, penelitiannya lumayan di Sewinsa. Nomor 1 kalau nggak salah dari masih Saintek kayaknya, dan beberapa Sinta juga Saintek. Sekopus terbanyak kalau nggak salah juga dari teman-teman dari Saintek. Gimana ini, Pak? Alhamdulillah dalam konteks Dharma yang kedua Dharma yang kedua itu penelitian. Penelitian yang pertama ada penelitian mahasiswa, tentu ada penelitian dosen. Nah, jangan hanya berhenti pada sampai produk penelitiannya saja sebenarnya dalam bentuk laporan penelitian. Tentu sebenarnya penelitian yang akan berdampak ke masyarakat atau digunakan di masyarakat. Makanya mungkin sekarang paten yang ada di UIN itu baru milik Saintek ya? Milik Saintek sebenarnya. Tentu ke depan kita harus mendorong riset dosen untuk menuju pada ini tadi. Luaran penelitian dalam bentuk paten ya, paten. Bukan hanya haki. Berarti Saintek ini pertama memang mungkin salah satu atau mungkin masih satu-satunya yang punya paten. Betul. Terus kemudian hak kekayaan intelektual, kemudian kalau nggak salah produktivitas penelitian dosen-dosen juga lumayan. Ya betul. Jadi kan luaran penelitian yang kedua adalah publikasi dalam bentuk publikasi ya. Baik di jurnal nasional terakreditasi maupun di jurnal internasional bereputasi. Nah, beberapa yang produktivitasnya paling tinggi untuk menerbitkan atau mempublish hasil risetnya di jurnal internasional adalah ada di Saintek, di matematik ya Gus. Ya, jadi intinya nggak rugi lah kalau kuliah di Fakultas Saintek Winsa gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Terakhir mungkin Pak Dekan ada closing statement. Kenapa harus kuliah di Fakultas Saintek UIN Sunan Ampel Surabaya? Tentu kita tidak bukan jualan kecap lah ya. Ya kita itu tadi ada satu sebenarnya misi ya. Kita ini ingin melahirkan para ilmuwan. Kalau sains itu ya saintis yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Sekarang ini kan banyak saintis, banyak peneliti, lalu hasil penelitiannya digunakan untuk sesuatu yang negatif gitu, Lalu misalkan
apa namanya, survei yang dimanipulasi Ya. untuk kepentingan tertentu Ya. gitu dan sebagainya. Nggih, nggih. Nah, kita tidak ingin punya saintis yang tidak didasari oleh nilai-nilai kejujuran, akhlakul karimah. Nggih. Demikian juga untuk yang ilmu-ilmu teknik ya, teknologi. Kita ingin punya engineer gitu. Engineer yang merancang sesuatu, merancang bangunan, merancang apa saja, ada nilai manfaat dan itu digunakan untuk kemaslahatan umat, kira-kira Nggih, gitu. nggih. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi UINSA, insya Allah dunianya dapat dan akhiratnya dapat. Amin, mudah-mudahan Amin. Oke. demikian. Terima kasih Ya. Pak Dekan waktunya hari ini. Oke, terima Di kasih Gus, tengah-tengah terima kasih. kesibukannya Ya, banyak hal yang harus kita eksplor, tapi untuk kali ya, ini ya, lumayan ya. luar biasa. Oke. Terima kasih atas waktunya teman-teman hari ini. Ya. Terima kasih sudah melihat podcast dari Fakultas Saintek ya UIN Sunan Ampel Surabaya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Abdullah Hamid menutup. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima nuwun kasih Pak Gus. Dekan. Ya, ya. Matur nuwun.